Kumahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 26 kamar di sebuah objek wisata di kawasan Rancabali, Kabupaten Bandung ludes terbakar. Kerugian materi mencapai 1 miliar rupiah. Tingginya curah hujan dan buruknya drainase menimbulkan banjir di sejumlah wilayah di Kota Bogor. Sebuah pohon setinggi 2 meter juga tumbang. Harga cabai dan telur di Sumedang naik. Cabai domba yang paling banyak dicari menembus Rp100.000 per kilogram dari harga normal Rp40.000. Informasi pertama, puluhan kamar di sebuah objek wisata di kawasan Rancabali, Kabupaten Bandung terbakar pada Senin pagi. Meski tak ada korban jiwa, namun kebakaran tersebut diperkirakan menyebabkan kerugian materi hingga 1 miliar rupiah. Video warga merekam kobaran api yang membakar sejumlah bangunan kamar dan aula di kawasan objek wisata MT Resort, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Kobaran api dengan cepat melahap puluhan bangunan kamar beserta isinya. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku untuk memadamkan kobaran api. Karena kamar yang dijadikan villa ini merupakan bangunan semi permanen, kobaran api dengan cepat menghanguskan 26 unit kamar dan bangunan aula dalam waktu kurang dari 1 jam. Menurut polisi, kebakaran diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik dari bangunan aula sekitar pukul 6 pagi. Kobaran api dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan di sebelahnya. Untuk memadamkan api, 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini karena kamar dalam keadaan kosong. Api bermula dari aula tengah-tengah itu karena panas listrik. Ada ledakan dari kaca dan lampu, api menyebar ke kiri ke kanan. Jadi sekitar 20 menit, semua bangunan 20 unit itu sudah terbakar. Kasus kebakaran ini ditangani unit Reskrim Polsek Ciwidey. Kerugian materi akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Seorang petugas kebersihan Jasa Marga hilang terseret arus saat membersihkan sumbatan sampah di gorong-gorong jembatan Simpang Ciawi, Kota Bogor pada Senin siang. Petugas SAR gabungan pun diterjunkan untuk mencari korban. Tim SAR gabungan diterjunkan untuk mencari korban hilang akibat terseret arus selokan di Simpang Tol Ciawi, Kelurahan Sindang Sari, Kota Bogor. Sejumlah petugas disebar menyusuri jalur selokan sejauh 20 km hingga muara Sungai Cibalok. Seorang petugas pemeliharaan dari Jasa Marga itu dilaporkan hilang terseret arus saat membersihkan gorong-gorong di kolong jembatan Tol Ciawi. Korban bersama 2 rekannya sempat masuk ke jalur gorong-gorong untuk membongkar sumbatan sampah. Naas, arus air mendadak deras karena di bagian hulu selokan yang menjadi tempat timbunan sampah sedang dibersihkan dengan alat berat. Di sini berempat, yang satu lagi di atas, yang 3 di bawah. Napas itu lagi bersih-bersih di bawah. Yang ini kaget, air bah dari sana keluar. Pada loncat tuh yang 2, yang satu lagi ketinggalan. Pas temannya mau narik, udah nggak ke bawah, udah nggak ketarik, langsung ke bawah air dalam, langsung udah surut, dicari ke sana ya nggak ketemu. Upaya pencarian korban dibagi menjadi 3 titik sejauh 20 km dari tempat kejadian. Medan yang sempit menyulitkan petugas dalam proses pencarian korban. Gabungan dibagi 3 tim. Pertama di titik awal sampai ke Ramayana, dari Ramayana sampai ke Bolingar, dan lalu dari sampai ke Warung Bandrek. Radius berapa jauh itu? Kurang lebih dari 20 km dari titik awal sampai ke titik pencarian. Karena sungainya sangat sempit, kita akan melakukan pencarian ke darat dan melalui sungai. Hingga kini petugas terus mencari korban yang hanyut dengan menyusuri jalur Sungai Cibalok dan Sungai Ciliwung. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.
Sebuah rumah beton di Jalan Raya Sukabumi Bogor, Desa Cibolangkaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, tiba-tiba ambruk pada Senin dini hari. Seorang warga yang tengah tertidur tertimpa sehingga harus mendapat jahitan di kepalanya. Material bangunan rumah yang roboh menimpa rumah beserta penghuninya yang berada di sebelahnya. Akibatnya, korban yang sedang tertidur diketahui bernama Andika Maulana Yusuf mengalami luka-luka karena tertimpa material bangunan. Kejadian itu berawal ketika korban baru pulang ke rumah pada Minggu menjelang tengah malam dan tertidur pulas. Korban baru menyadari dirinya terluka setelah melihat kaca mobil. Ia juga baru sadar ketika mendengar suara ribut-ribut dari tetangga yang berdatangan ke rumahnya karena terkejut dengan robohnya bangunan. Korban kemudian dibawa ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Akibat lukanya, korban harus mendapat 7 jahitan di bagian kepala. Nah, apa itu berdarahnya kepalanya? Ya, kena benturan itu mungkin. Mata, kepalanya 7 jahitan. 7 jahitan. Emang tidur sendiri atau gimana? Apanya? Korban. Tidur di sini. Baru pulang dari Jakarta malam, baru pulang dari Serang ke Jakarta, langsung ke sini pulang, kejadian musibah. Kondisi rumah korban kini dipenuhi puing-puing reruntuhan bangunan. Aparat dari pemerintah desa dan Polsek Cisaat sudah mendatangi rumahnya untuk mengetahui kronologi kejadian. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Tingginya intensitas hujan dan buruknya drainase menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Kota Bogor pada Senin sore. Akibatnya puluhan rumah warga terendam dan sebuah pohon besar tumbang menimpa tembok pagar sebuah sekolah. Seorang pemotor terjebak di area banjir lintasan di kawasan Kedung Halang, Kota Bogor saat hujan deras mengguyur Kota Bogor pada Senin sore. Tingginya curah hujan juga membuat banjir di berbagai titik seperti di Jalan Dadali dan kawasan Warung Jambu. Puluhan rumah di Kampung Pacilong, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal juga terendam air setinggi 1 meter. Warga yang terdampak banjir berupaya mengeluarkan air yang menggenangi rumah mereka sebelum merendam perabotan rumah. Menurut warga, banjir kali ini merupakan yang terparah sejak 2 tahun terakhir. Deras banget tadi sama angin lagi. Tadi banjir sempat setinggi apa, Pak? Ya seginilah tadi lah. Orang itu rumah saya jauh udah mau naik. Motor ada sampai kerendam di situ. 2 tahun yang lalu pernah banjir juga. Ini kalau hujan-hujan biasa sih enggak ya. Hujan deras biasa itu lewat aja. Nggak sampai banjir, nggak sampai ke atas gitu. Kalau ini tadi bener-bener sampai atas. Selama saya di sini udah berapa kali ya? 3 kali. Masuk ke dalam rumah, Pak? Iya, sini. Padahal ini kan tinggi ya. Selain curah hujan tinggi, banjir diduga juga disebabkan oleh buruknya sistem drainase. Hujan dengan angin kencang ini juga membuat sebuah pohon beringin setinggi 20 meter di Jalan Pengadilan tumbang dan menimpa pagar sekolah Regina Pacis. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.